Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmadani, NPM 1911090148, jurusan Pendidikan Fisika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian komprehensif bidang keagamaan. Dosen penguji, Bapak Rizky Gunawan, MPDI. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid atau ilmu kalam dan akhlak. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui pengertian tauhid atau ilmu kalam. Nah, tauhid secara etimologi, kata tauhid berasal dari bahasa Arab yaitu wahid, bermakna sendiri atau tunggal, atau bisa juga diartikan menyatukannya. Nah, kata tauhid berarti suatu sikap seorang muslim untuk menyatukan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tunggal semata-mata. Dengan kata lain, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan kata-kata, lisan, qalbu atau hati, dan perbuatan. Nah, sedangkan menurut istilah, tauhid merupakan salah satu ilmu yang menyelidiki dan membahas soal-soal yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekalian utusan-utusannya. Sedangkan ilmu kalam ialah membicarakan tentang wujudnya Tuhan Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat-sifat yang tidak ada padanya, dan membicarakan Rasul-Rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifatnya juga. Nah, selanjutnya kita udah mengetahui apa itu tauhid, apa itu ilmu kalam. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah perkembangannya dan aliran-alirannya. Nah, baik teman-teman, kemunculan ilmu kalam dalam Islam berawal dari peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perseteruan politik ini tidak hanya memecah belah Islam dalam perkara pemerintahan, namun juga bergeser ke penafsiran teks agama yang melahirkan disiplin ilmu kalam. Nah, keputusan tahkim ini pun langsung diingkari oleh kubu Muawiyah yang diikuti dengan kubu Ali bin Abi Thalib. Jejak politik ini merupakan bergeser. Nah, jejak politik ini rupanya bergeser ke penafsiran agama yang menjadi titik tolak lahirnya tiga aliran ilmu kalam. Nah, jadi tiga aliran ilmu kalam dalam Islam, yaitu seperti aliran Khawarij, aliran Murji'ah, dan aliran Mu'tazilah. Selanjutnya, kita harus mengetahui dasar-dasar tauhid atau ilmu kalam. Nah, dasar-dasar ilmu tauhid atau ilmu kalam dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, dalil nakli, yaitu bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalil akli, akal pemikiran manusia. Nah, dalil nakli Al-Quran dan hadis ini sebagai sumber ilmu kalam. Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Nah, terdapat dalam berbagai surat gitu. Sedangkan dalil akli, akal pemikiran manusia. Sebagai salah satu sumber ilmu kalam, pemikiran manusia berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Nah, setelah kita mengetahui tentang ilmu kalam, tauhid, sekarang kita akan belajar tentang akhlak. Nah, apa itu akhlak? Akhlak berasal dari kata kulukun yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikirkan lagi.
Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang menentukan batas antara baik atau buruk, antara terpuji atau tercela, perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Teman-teman, macam-macam akhlak ada dua. Yang pertama, akhlak mahmudah, baik gitu. Contohnya seperti jujur, sabar, rendah hati, dan bijaksana, dan lainnya. Nah, yang kedua, akhlak mazmumah, itu akhlak tercela seperti takabur, ria, dan gibah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Nah, faktor yang mempengaruhi akhlak itu seperti lingkungan, adat kebiasaan, pendidikan, bakat atau naluri, dan media sosial. Nah, yang lagi marak-maraknya media sosial, guys. Jangan sampai ya terpengaruh akhlaknya. Apalagi sekarang ada Instagram, ada TikTok, dan lainnya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kalau ada salah dan janggal, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.